Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri siap menjembatani aspirasi kepala daerah yang berasal dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, sehingga pembangunan jalan, irigasi, dan sekolah di daerah dapat lebih merata. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi untuk menjaring masukan dari berbagai kepala daerah terkait pembangunan infrastruktur. Dalam pertemuan di rumah jabatan Wali Kota Jambi turut hadir Gubernur Jambi beserta seluruh bupati dan wali kota. Pada kesempatan ini disampaikan berbagai aspirasi kepala daerah yang berasal dari 11 kabupaten kota. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri siap menjembatani aspirasi mereka dengan kementerian terkait, sehingga pembangunan jalan, irigasi, dan sekolah di daerah dapat lebih merata. Kita tahu bahwa dari 11 kabupaten kota ini, 9 daerah ini memang bupatinya baru, wali kotanya baru. Oleh sebab itu saya selaku anggota DPR RI Komisi 5 harus menjemput bola, memberitahu kepada mereka, menemukan mereka dengan mitra Komisi 5. Sehingga pembangunan infrastruktur dari APBN yang ada di pusat ini bisa merata ke Provinsi Jambi. Dan kita lihat tadi berbagai macam keluhan dari beberapa daerah ya, terkait dengan jalan nasional, irigasi, sekolah, air minum, termasuk penanggulangan banjir, semua disampaikan. Oleh sebab itu, ini nanti akan kita lanjuti dan kita perjuangkan nanti di DPR. Dan harapan saya juga kemungkinan besar nanti mereka akan kita undang di DPR untuk membahas lebih rinci apa yang menjadi kebutuhan daripada kabupaten kota yang ada di provinsi. Mudah-mudahan dengan adanya efisiensi ini, mudah-mudahan ekonomi ke depan juga cukup bagus. Kita berharap semua keluhan mereka bisa tertampungi. Melalui langkah kolaboratif dan dukungan APBN, diharapkan pemerataan pembangunan di Provinsi Jambi dapat terrealisasi, sehingga ekonomi masyarakat dapat semakin tumbuh secara berkelanjutan. Dari Jambi, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan Sidang Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC ke-19 akan digelar pada 12 hingga 15 Mei 2025 ini. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan antusiasme dari berbagai negara, salah satunya Iran. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan, Iran sangat antusias terhadap penyelenggaraan Sidang Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC yang ke-19. Pertemuan antar negara Islam itu akan digelar di Jakarta pada tanggal 12 hingga 15 Mei mendatang. Antusiasme Iran terlihat dari rencana kehadiran 62 delegasi, termasuk Ketua Parlemen dan 15 anggota parlemennya yang akan tiba menggunakan jet pribadi. Iran bahkan mengajukan permintaan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Selain itu, Mardani menyampaikan bahwa kehadiran Iran akan mendapat perhatian khusus. Mengingat Iran masih terkena sanksi internasional yang menyebabkan adanya keterbatasan jalur udara dan akses bandara. Untuk security karena Iran ini masih disanksi sama Amerika, nah mereka perlu dari awal kan nggak semua ruang udara bisa mereka lewati, nggak semua pangkalan bandara bisa mereka singgahi gitu loh. Nah untuk itu clearance-nya, perencanaannya, nah tadi Pak Duta Besar minta perhatian biar kita bisa koordinasi lebih awal. Kami malah senang dengan delegasi yang besar menunjukkan mereka sangat perhatian. Yang kedua mereka minta bertemu dengan bilateral dengan Presiden Pak Prabowo dan Mbak Puan, Ketua DPR kita, sedang kita usahakan mudah-mudahan itu bisa segera terwujud. Sebanyak 34 dari total 54 negara dipastikan hadir dalam acara PUIC ke-19. Selain itu, 8 dari 11 negara pengamat juga menyatakan siap hadir. Fitian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, blackout atau pemadaman listrik total kembali melanda Bali yang mengakibatkan aktivitas warga dan fasilitas publik lumpuh selama hampir 10 jam. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menilai insiden blackout atau pemadaman listrik selama 10 jam di Bali menjadi bukti gagalnya PLN dalam menjaga sistem listrik di Bali. Blackout atau pemadaman listrik total kembali melanda Bali. Akibatnya sebagian besar aktivitas warga dan fasilitas publik lumpuh selama hampir 10 jam. Pemadaman listrik mengancam keamanan pasien di rumah sakit, melumpuhkan layanan perbankan, serta menghentikan produksi di berbagai sektor usaha. Anggota Komisi 6 DPR RI Inengah Sanantara menilai insiden ini sebagai bukti gagalnya PLN dalam menjaga sistem listrik di Bali. Ia menegaskan resiko ini akan terus ada selama Bali masih bergantung pada sumber listrik dari Pulau Jawa melalui kabel bawah laut. Pemerintah perlu membangun pembangkit listrik mandiri di Bali untuk menghindari krisis listrik berulang. Jadi sampai hari ini saya katakan di daerah-daerah Bali, di daerah luar seperti Singaraja, Bangli masih ada pemadaman. Dan anehnya pihak PLN juga menyatakan belum mengetahui di mana titik terjadinya blackout itu. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diketahui karena pada tahun 2024 kalau nggak salah di bulan Juni ya terjadi blackout juga. Tapi pada saat itu hanya waktunya singkat, hanya beberapa jam sudah bisa teratasi. Ini yang paling fenomenal, ya paling dahsyat istilahnya. Benar-benar kita kaget gitu dengan kinerjanya PLN. Komisi 6 DPR RI akan memanggil PLN untuk menuntut penjelasan teknis sekaligus meminta adanya strategi perbaikan jangka panjang. Inengah Sanantara menegaskan Bali harus dilindungi dengan infrastruktur energi yang mandiri dan stabil, mengingat perannya sebagai destinasi pariwisata dunia. Samuel dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai kebijakan fiskal yang diambil pemerintah berperan penting dalam menjaga ekspektasi publik, khususnya sektor swasta, agar mau berinvestasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2025 mengalami perlambatan yang berada di angka 4,87%. Angka ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2024 yang mencapai 5,11%. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai kebijakan fiskal yang diambil pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Andreas Susetio menilai kebijakan fiskal yang diambil pemerintah berperan penting dalam menjaga ekspektasi publik, khususnya sektor swasta, agar mau berinvestasi di Indonesia, mengingat sektor swasta berkontribusi besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, pengembangan investasi di dalam negeri jangan hanya fokus pada investasi padat modal, melainkan juga investasi padat karya karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Pasalnya, gelombang PHK massal yang belakangan ini terjadi di dalam negeri telah berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga. Sebaiknya memang pemerintah melakukan langkah
dalam rangka menstimulus ekonomi ini. Nah, swasta ini akan berinvestasi ya kalau ada keyakinan terhadap ekonomi kita, terutama terhadap daya beli, karena itu akselerasi belanja menjadi sangat penting. Ya, kalau kita lihat kan rumusnya pertumbuhan ekonomi itu kan karena dari consumption C, kemudian juga dari government spending, dari investasi, kemudian dari ekspor impor. Andreas Susetio juga meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan penghapusan outsourcing agar diimplementasikan secara tepat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua BKSHP DPR RI Mardani Alisera mengatakan tema sidang Parlemen Negara OKI ke-19 Good Governance and Strong Institution menjadi bentuk dorongan bagi negara-negara anggota yang mayoritas masih negara berkembang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan juga institusi. DPR RI akan menjadi tuan rumah sidang Parlemen Negara-negara OKI yang diselenggarakan pada 12-15 Mei 2025. Kegiatan ini akan dihadiri perwakilan parlemen dari 54 negara anggota dan 11 negara pengamat. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menegaskan komitmen untuk mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi pada sidang kali ini. Ketua BKSAP DPR Mardani Alisera mengatakan, tema sidang Parlemen Negara OKI ke-19, Good Governance and Strong Institution, menjadi bentuk dorongan bagi negara-negara anggota OKI yang mayoritas masih tergolong negara berkembang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan institusi. Forum ini juga membahas berbagai agenda penting melalui sejumlah komisi tematik. Mardani berharap keberadaan komisi-komisi tersebut menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama dan kemajuan bersama di antara negara-negara OKI. Mudah-mudahan kita dapat terus berkembang. Alhamdulillah tahun ini Indonesia jadi host dan dari situ kita ingin menyebarkan bahwa kita bukan cuma host yang ramah, tapi juga kita memberikan oleh-oleh bagaimana implementasi good governance and strong institution di negara OKI dapat berjalan, sehingga kalau kita ketemu lagi, kita sudah jadi negara yang jauh lebih baik karena punya institusi yang baik, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas yang baik, partisipasi yang baik, yang itu membuat negara OKI jadi negara maju. Mardani Alisera menambahkan, dalam forum Parlemen Negara-negara anggota OKI ke-19, isu Palestina tetap menjadi salah satu agenda utama. Nantinya, dalam pembukaan sidang, delegasi akan mengenakan syal bermotif Palestina sebagai simbol solidaritas Parlemen Negara-negara OKI. Bondan dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya baru-baru ini menemukan bahwa pembangunan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor gubernur, DPR, dan Majelis Rakyat masih sangat tertinggal. Padahal infrastruktur dasar ini mutlak diperlukan agar roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan publik dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Jadi ini adalah pertemuan antar parlemen untuk OIC member, dan di situ kami bersama dengan negara OKI dan juga tentunya ada negara-negara lain yang non-OKI, kita semua menyuarakan hal yang sama untuk bagaimana kita mengeluarkan resolusi mendukung two-state solution Palestina ini. Banyak sekali wanita dan anak keluarga yang menjadi korban ini. Apakah ini juga nanti akan menjadi fokus? Ini juga harus diberikan haknya, ya, bukan dalam kondisi perang, tapi kondisi normal pun ini harus menjadi ada, isu iya, sebetulnya, apalagi ada kekerasan terhadap wanita juga, ini kan juga menjadi isu dalam keadaan normal, apalagi dalam keadaan perang ini. Bahkan beberapa negara seringkali pada saat kita melakukan bilateral itu mereka menanyakan spesifik gitu, bukan Indonesia ada apa, tapi menanyakan coba tolong di wilayah kota atau kabupaten mana itu kekuatannya memproduksi apa gitu. Lebih penting adalah people to people-nya juga harus bisa antara masyarakat. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas.
Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, percepatan pembangunan daerah otonomi baru di Papua adalah panggilan moral dan juga politik. Percepatan ini juga merupakan wujud konkret dari kehadiran negara dalam pelayanan publik, infrastruktur hingga pengakuan atas identitas dan hak masyarakat Papua. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen, pemirsa, dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Daerah otonomi baru di Papua bukan hanya urusan teknis atau proyek belaka, melainkan wujud konkret dari kehadiran negara dalam pelayanan publik, infrastruktur, hingga pengakuan atas identitas dan hak masyarakat Papua. Kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya menemukan bahwa pembangunan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor gubernur, DPR, dan Majelis Rakyat masih sangat tertinggal. Padahal, infrastruktur dasar ini mutlak diperlukan agar roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan publik dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek fundamental seperti ini semestinya jangan menjadi sasaran efisiensi anggaran. Keberadaan kantor gubernur adalah salah satu syarat dasar berjalannya suatu pemerintahan. Ya, kalau soal efisiensi kan sebenarnya hal-hal semacam ini kan mestinya nggak terkena efisiensi, dan memang Presiden Prabowo yang dimaksud efisiensi itu adalah hal-hal yang seremonial yang dikurangi, hal-hal yang tidak penting, misalnya rapat-rapat tidak penting, perjalanan-perjalanan tidak penting dikurangi, tapi hal-hal yang menyangkut kebutuhan kebutuhan tertentu seperti misalnya kantor gubernur, ini kan hal-hal yang fundamental. Bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan maksimal kalau kantornya saja tidak ada. Dan progres pembangunan yang minim harus segera ditanggapi secara lintas sektoral. Dana-dana yang menjadi hak masyarakat Papua harus segera direalisasikan. Kesejahteraan masyarakat Papua memang membutuhkan solusi ekstra dan komitmen luar biasa dari semua pihak. Bangunan kantor gubernur masih sangat memprihatinkan. Karena ini persoalan bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, terintegrasi dengan kementerian-kementerian yang ada, ya keuangan lah dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya bahwa dana-dana yang sebenarnya menjadi hak masyarakat Papua itu jangan ditertahan-tahan. Cepat harus direalisasikan. Masalah serupa juga muncul di Provinsi Papua Tengah, terutama kekhawatiran terkait pemotongan dana otsus Papua. Padahal daerah otonomi baru sangat bergantung pada dana ini sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pemangkasan dana otsus dapat melumpuhkan upaya percepatan pembangunan, terlebih di fase-fase awal pemekaran. Menuntut sekarang, mereka meminta kepada pemerintah pusat agar dana yang memang disiapkan oleh undang-undang buat daerah otonomi khusus (OTSUS) itu jangan dipotong, ya, jangan dipotong-potong sehingga mereka bisa memanfaatkan untuk mempercepat pembangunan pemekaran yang ada di daerahnya. Karena terus terang membangun daerah pemekaran baru itu tidak mudah, ya, mulai dari penyusunan organisasi, penyusunan pegawai, pejabat, dan berbagai macam masalah di daerah baru. Di tengah berbagai tantangan, muncul harapan dari semangat kolaborasi yang telah ditunjukkan di Provinsi Papua Tengah. Seluruh elemen, baik pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, tokoh adat, hingga perempuan Papua, turut bergandengan tangan menjalankan roadmap pembangunan. Mereka betul-betul dengan semangat untuk membangun wilayahnya
cukup spektakuler dan luar biasa. Semua hadir bersama-sama dengan tekad bersama, apapun masalahnya mereka atasi secara bersama, tapi dengan potensi yang ada mereka ingin meningkatkan kemampuan dari daerahnya. Papua adalah bagian dari republik ini yang selama ini bersuara lirih dalam bising pembangunan nasional. Maka, percepatan pembangunan daerah otonomi baru di Papua adalah panggilan moral dan politik. Jangan biarkan harapan masyarakat Papua terhalang oleh ketidaktegasan atau kelambanan birokrasi. Ya, Elisa dan juga pemirsa, sebentar lagi negara-negara Islam khususnya parlemennya akan berkumpul nih di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan negara Islam, ini Organisasi Kerjasama Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang unik. Ya. Karena terdiri dari 57 negara anggota yang sebagian besar memiliki mayoritas penduduk muslim. Nah, seperti tadi sudah Alfat sampaikan, tahun ini pemirsa Indonesia berkesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC yang ke-19 dan ini merupakan uni parlemen negara anggota OKI. Nah, lalu sebenarnya apa sih OKI itu? Tentunya pemirsa bertanya-tanya, OKI itu bukan nama orang lah ya. Ya, itu tadi udah saya sebutkan ya. Dan tentunya ada fakta menarik di dalamnya dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Ini didirikan untuk memperkuat kerjasama antar negara muslim dalam berbagai bidang tentunya, termasuk ekonomi, sosial, dan juga politik. Meskipun bukan negara Islam, ternyata Indonesia memiliki peran penting dan aktif dalam OKI nih, baik dalam konferensi maupun pengambilan keputusan. Tentu kita penasaran apa saja fakta menarik seputar negara OKI. Langsung saja kita saksikan dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Hai pemirsa TVR Parlemen,
Dunia Islam memiliki sebuah wadah besar yang mempertemukan 57 negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yaitu OKI atau Organisasi Kerjasama Islam yang di dalam bahasa Inggris disebut Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Tapi tahukah kamu bahwa di balik kesatuan tersebut ada banyak fakta menarik dari negara-negara anggotanya yang mungkin belum kamu tahu. Dan menariknya lagi, pada bulan Mei, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC yang akan digelar pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yuk kita simak 7 fakta menarik negara anggota OKI. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Siapa sangka negara dengan populasi Muslim terbesar bukan dari Timur Tengah, melainkan dari Asia Tenggara. Ya, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 230 juta Muslim. Sebagai anggota aktif OKI, Indonesia juga sering menjadi juru damai dalam konflik dunia Islam. Negara anggota OKI tersebar di 4 benua. Meski namanya Organisasi Kerjasama Islam, anggota OKI ternyata berasal dari berbagai belahan dunia loh pemirsa, mulai dari Asia, Afrika, Eropa Timur, hingga Amerika Selatan, salah satunya adalah Suriname, negara kecil di Amerika Selatan dengan komunitas Muslim yang aktif. Negara terkaya di dunia ada di OKI. Qatar masuk dalam 5 besar negara terkaya di dunia. Qatar menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kekayaan Qatar berasal dari cadangan gas alam dan minyak bumi yang berlimpah. Qatar juga aktif membantu negara-negara OKI lain dalam bidang pembangunan. Beberapa negara OKI melarang alkohol secara total. Beberapa negara OKI seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran memiliki aturan ketat yang melarang konsumsi alkohol. Larangan ini didasarkan pada syariat Islam yang menjadi dasar hukum di negara tersebut. Tapi tentu saja, aturan ini bisa berbeda-beda tergantung kebijakan tiap negara. OKI memiliki mahkamah internasional sendiri. Sedikit yang tahu bahwa OKI juga memiliki badan yudisial sendiri, bernama Mahkamah Islam Internasional. Meski belum aktif seperti Mahkamah Internasional PBB, badan ini dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antar negara anggota secara damai dan sesuai dengan prinsip Islam. Universitas tertua di dunia berasal dari negara OKI. Tahukah Anda, universitas tertua di dunia ada di Maroko. Namanya Universitas Al-Qarawiyyin. Didirikan tahun 859 Masehi di kota Fes. Institusi ini lebih tua dari Universitas Oxford dan masih aktif sampai sekarang. OKI aktif dalam isu Palestina dan kemanusiaan. OKI dibentuk salah satunya untuk mendukung rakyat Palestina setelah insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa tahun 1969. Hingga kini, OKI tetap vokal memperjuangkan hak-hak Palestina dan sering memberikan bantuan kemanusiaan untuk wilayah konflik. Itulah tadi 7 fakta menarik seputar negara-negara anggota OKI. Dari kekayaan alam, sejarah panjang, hingga peran strategis di dunia internasional, negara-negara OKI menyimpan banyak sisi menarik yang jarang diketahui. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa. Tentu setelah kita tahu fakta menarik tentang OKI ini, jadinya tentu kita harus tetap pantengin dan menyaksikan bagaimana nanti konferensi PUIC ini bisa berjalan di DPR RI. Ya, dan tentunya TVR Parlemen menyiarkan juga dan juga terus mengupdate informasinya terkait dengan sidang parlemen negara-negara Islam atau negara-negara OKI ini. Betul, jangan lupa di tanggal 12 hingga 15 Mei 2025 pemirsa. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.